melakukan sesuatu hal. Kalau untuk dijadikan kaki tangan, aku sih masih kayak rada ambigu. Karena kita lihat dulu, ini dia tongkrongan orang ini apa bukan. Kalau memang tongkrongan si pelaku ya mungkin iya ada kerjasama. Tapi kalau biasanya untuk kayak di klub atau di tempat minum itu kan kita nggak kenal satu sama lain. Kalau misalnya kita tahu melihat seperti itu kan orang lain pasti nganggepnya oh mereka pacaran atau oh mereka udah temenan. Terus kita sebagai orang lain kan kayak nggak mungkin kayak mengetahui itu sejak dini. Kayak kita nggak bisa ngedeteksi ini anak dicekokin apa enggak karena kita nggak tahu kayak anaknya juga maksudnya si korban ini nggak minta tolong. Terus kayak kita nggak bisa tahu gitu loh. Ditambah lagi belum tentu kita juga belum tentu kita masih sober atau masih sadar. Tapi kalau untuk memang orang yang mengetahui itu di depan mata mereka itu masih menjadi circle pelaku dan memang sudah merencanakannya, ya aku sih setuju itu kaki tangan predator dan bisa jadi dia juga akan menjadi pelaku. Jadi mereka merencanakan kejahatan itu yang kayak ngajak temen ceweknya nongkrong tapi dicekokin, tapi karena dia tidak bisa mengontrol nafsunya atau tidak bisa mengontrol ego penisnya itu, jadi kayak mau nggak mau kayak ya udah cekokin habis itu gue pulang. Nah bisa jadi itu akan menjadi ruda paksa yang kamu pasti pernah dengar kayak yang namanya ruda paksa, korban dicekokin alkohol kemudian di ruda paksa bergilir ramai-ramai kayak gitu, bahkan di video kemudian videonya tersebar gitu kan. Nah, itu jahat banget, itu bisa dibilang udah tindakan pidana kriminal, itu bisa dipenjarain, bisa dikasusin gitu. Jatuhnya ke situ. Belum lagi nanti kondisi korban psikis. Makanya saranku kamu kalau minum sama kita aja. Biar ada yang ngontrol. Kakak setuju nggak kalau ada anggapan cewek yang mabuk di tempat umum itu berarti dia siap dapat resiko apa aja? Adil nggak sih menyalahkan korban gara-gara kondisi mabuknya? Nggak setuju. Sebenarnya gini, kita harus sepakat bahwasannya memang kebanyakan korban itu berasal dari gender perempuan. Namun kita juga nggak bisa tutup mata. Ada juga kok korbannya itu laki-laki. Kenapa bisa? Sekarang banyak laki-laki yang juga diruda paksa sama laki-laki juga. Jadi memang bukan kita harus selalu berpihak kepada korban, mau itu nanti ternyata ceritanya dari dua sisi itu berbeda ya. Yang penting kan kita nggak pernah tahu bagaimana real time storyline-nya, kejadian sebenarnya di TKP itu seperti apa. Cuma saranku untuk perempuan-perempuan yang memang bertujuan atau untuk sengaja datang ke suatu tempat diskotik atau klub malam atau kayak sekedar hangout sama teman-teman perempuannya juga. Nah, saranku harus mensenjatai diri sebagai self defense standar dengan pepper spray. Dan juga saranku juga harus ngajak temen-temen yang memang kalian percaya untuk bisa bantu ngawasin, ngejagain, baik itu ngejagain kalian atau ngejagain barang-barang kalian. At least ada yang ngawasin aja. Karena kalau udah di bawah pengaruh alkohol itu bisa jadi kita blur. Jadi kayak either kita skip nggak ingat atau kayak kabur lah ingatan-ingatan kita. Karena kan alkohol itu memang kayak antidepresan yang kayak memperlambat kinerja otak. Jadi kayak yang buat fun, buat happy, buat enjoy, tapi kayak kita nggak bisa berpikir secara rasional ketika kita datang ke suatu tempat hiburan dengan alasan kita siap diapain sebagai perempuan. Enggak anjing. Karena nggak semua orang yang datang ke klub atau ke diskotik atau ke bar itu tujuannya mau atau minta diapa-apain. Karena pure ada yang datang ke sana karena relasi, entertain, pekerjaan. Ada yang memang sengaja datang ke sana untuk melepas penat dengan hanya menikmati musik, dengan hanya menikmati performance DJ, dengan hanya menikmati penampilan atau cuma nikmatin koktailnya mungkin. Jadi nggak semua orang yang memang khususnya perempuan, nggak semua perempuan yang datang ke klub itu udah siap atau mau diapa-apain, itu sangat tidak masuk akal gitu. Intinya jangan pernah mengiyakan semua ajakan apapun yang ada di tempat seperti itu tanpa kamu konsen atau tanpa pengawasan teman yang kamu percaya atau orang yang kamu percaya pada saat itu aja sih. Takutnya nyesel soalnya. Kenapa sih Kak alkohol sering banget dijadiin alat buat pemanasan sebelum seks? Apa emang bener bikin makin on atau malah bikin orang jadi kehilangan akal sehatnya? Oke, kenapa kebanyakan orang menjadikan alkohol itu untuk
pemanasan. Mungkin karena adanya pengaruh alkohol itu kita jadi nggak malu, kita jadi nggak canggung, kita jadi nggak takut karena kita minum, jadinya kayak ngebooster kepercayaan diri kita meningkat sebelum melakukan hubungan seksual. Kemudian kita juga bisa lebih explore saat berhubungan seksual karena bantuan alkohol. Nah, itu tadi Meg, harus dengan batasan wajar dan masih di bawah kontrol gitu. Jadi ya mau nggak mau sebenarnya alkohol memang ngebantu untuk sebuah pemanasan sebelum berhubungan seksual, karena kan bisa jadi lebih wild, bisa lebih explore, bisa lebih fun gitu. Tapi kalau udah di luar batas wajar itu bisa jadi membuat orang, apalagi laki-laki, malah kayaknya nggak ereksi nggak sih, kayak nggak bisa ngontrol antara mabok atau dorongan untuk berhubungan seksual tadi. Terus sebenarnya juga ada fakta medis kalau misalnya ada istilah whiskey dick, yaitu orang yang kebanyakan minum alkohol itu malah nggak bisa bangun atau nggak bisa ereksi. Ya karena secara biologis alkohol itu kalau dalam dosis tinggi itu bisa ngebuat kita blackout atau mabuk berat banget, kelingan, pusing. Nah itu jatuhnya bukan sebagai stimulus atau pendorong perangsang untuk orang berhubungan seksual, melainkan menjadi antidepresan. Jadi kayak ngedowners segala otot dan segala apa yang ada di otak, jadi kayak lebih kayak membuat melemah gitu loh. Nah, artinya ya, alkohol yang dengan batas atau dengan kadar tinggi akan memperlambat dan melumpuhkan sistem saraf pusat. Untuk bisa melakukan ereksi dan tindakan penetrasi fisik secara prima itu ya orang dalam sistem saraf tubuhnya harus saling berkoordinasi. Nah, kalau kayak kamu bilang banyak alkohol itu nggak bisa bikin ereksi, ya itu karena dia kebanyakan gitu. Jadinya mabok barat. Kok mabok barat sih? Mabok parah anjir. Kalau ada teman kakak yang curhat dilecehin pas lagi mabuk tapi dia nggak punya bukti karena dia lupa kejadiannya, saran kakak ke dia apa? Tetap lapor atau diikhlasin aja? Anjrit, ini pertanyaan bagus tapi aku nggak bisa jawab karena satu, aku takut salah, kedua karena nggak punya bukti, ketiga paling aku akan memvalidasi perasaan temen aku itu dan aku akan mendukung, mensupport penuh. Tapi kalau untuk aku harus cari tahu siapa pelakunya, terus aku harus cari tahu buktinya, itu juga karena dia juga nggak punya dan dia mungkin bisa jadi dia nggak inget siapa nama pelakunya, bagaimana bentuk wajahnya karena di bawah pengaruh alkohol. Ya aku cuma bisa ngebantu dia, menemani dan mensupport emosi dia baik secara fisik maupun psikis. Dan aku juga akan menemani apabila mungkin di kemudian hari dia akan mengalami traumatize, kemudian nggak mau balik lagi ke tempat klub malam atau ke diskotik atau ke bar gitu. Ya satu hal yang jadi perhatian ya aku bakal dukung dia sih baik secara mental dan emosional gitu sih Mai. Karena kita nggak tahu itu buktinya apa, kemudian kita nggak tahu siapa yang melecehkan. Kalau mungkin dia inget, dia kenal, atau mungkin bahkan bisa bertukar sosial media, mungkin kita bisa cari atau kita bisa blow up. Ya itu sih, itu aja sih kayak sebagai bentuk support sistem dari aku Meg. Selebihnya aku kembalikan lagi sama temanku. Buat para party goers yang hobi minum, gimana cara tetap bisa happy tanpa harus jadi pelaku atau jadi korban kekerasan seksual? Oke, khususnya untuk laki-laki, kendalikan nafsu dan kalian itu ya. Kemudian khususnya untuk perempuan, tolong jangan gampang percaya atau tolong jangan gampang ngajak kenalan. Kenalan nggak apa-apa, tapi jangan gampang percaya sama lawan jenis atau maupun sesama jenis juga kan, karena kita pelecehan nggak ngelihat gender ya. Intinya jangan gampang percaya sama orang yang baru kita temuin di suatu tempat hiburan, terlebih lagi di bawah pengaruh alkohol, karena kalau kedepannya ada apa-apa itu juga kita akan susah untuk melakukan pembelaan atau apapun itu, karena lagi-lagi alkohol yang akan disalahkan gitu loh. Kemudian itu tadi, selalu kontrol kadar kandungan alkohol dalam tubuh kita dan jangan sampai minum banyak atau berlebihan lah, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus dan takutnya akan menimbulkan sesuatu yang di luar keinginan kita. Jadi ya namanya juga party, which is kita maunya itu sebuah party yang fun, yang menyenangkan, yang membuat kita happy. Jadi jangan sampai karena kita tadinya mau mencari kesenangan di luar sana malah berakhir di suatu hal, either itu pelecehan atau kriminal gitu ya guys.
Jadi ya jangan pernah sendiri datang ke tempat itu. Sebenarnya sendiri nggak apa-apa sih. Kita akan menjadikan suatu tempat hiburan malam yang aman. Ya, yang penting kita saling respect aja sih. Gitu sih Mike. Itu aja kan? Iya. Ya udah. Sana mabuk, ambil minum. Suara gue udah habis lagi.